Program makan bergizi gratis, salah satu program pentolan Prabowo ini terus menuai sorotan. Tujuannya memang mulia, mendorong tingkat gizi masyarakat demi menekan angka stunting hingga akhirnya melahirkan sumber daya manusia berkualitas. Tapi sejak nampan MBG pertama diberikan pada 6 Januari 2025 lalu, masyarakat justru berkali-kali mendapatkan kabar soal deretan insiden keracunan di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional melaporkan, per 30 September 2025 ada 75 kasus dengan total 6.475 orang penerima manfaat terdampak. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan data yang dipaparkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ribuan anak pun menjadi korban. Meski demikian, pemerintah menegaskan program ini tidak akan ditunda atau diberhentikan. Presiden Prabowo Subianto turut memberikan komentar langsung, menegaskan insiden keracunan hanya menimpa sebagian kecil penerima manfaat. Bahkan dia menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk program MBG di tahun 2026 nanti. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Mensesnek? 335 triliun. Padahal hingga saat ini penyerapan anggaran MBG yang sebesar 71 triliun rupiah berjalan lambat. Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memberikan klarifikasi soal insiden keracunan. Katanya keracunan bisa terjadi karena beberapa hal, terutama pelanggaran SOP oleh sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG. Kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2 kemudian ada yang membeli H-4. Center for Indonesia Strategic Development Initiative mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi karena SPPG memproduksi makanan dalam jumlah besar. Tak heran sebab pemerintah seakan fokus pada kuantitas sampai-sampai cenderung abai soal kualitas. Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsi menilai pemerintah terburu-buru dalam mengeksekusi MBG tanpa mengikuti tahap perkembangan yang penuh kehati-hatian. Nah, ini MBG ini kalau mau dilihat dari kacamata growth bisnis, dia nggak mau kecil dulu, dia maunya langsung besar. Bayang langsung 71 triliun, kemudian ditambah 100 triliun. Belum ada setahun, belum ada berapa bulan, lalu ditambah lagi di double menjadi 335 triliun dalam jangka waktu 1 tahun. Itu kan artinya dia tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Sebenarnya sejak awal digaungkan ke publik, program MBG sudah menuai banyak kritikan. Dari keterlibatan aparat kepolisian dan TNI, potensi penyaluran yang salah sasaran, memakan anggaran jumbo, hingga regulasi yang tidak memadai. CISDI sudah menyoroti absennya kerangka regulasi dan tata kelola MBG sejak awal program ini dijalankan. Bukan apa, tantangan MBG dianggap CISDI ada pada level kebijakan dan operasional. Regulasi ini bisa menjawab keduanya. Tapi jangan sampai Perpres yang dikeluarkan sekedar untuk pemenuhan administrasi, tetapi harus dikonsultasikan dengan kementerian lembaga terkait, para ahli, serta publik.
Senada dokter sekaligus pakar gizi masyarakat Tan Shotyan menyayangkan kurangnya pelibatan lembaga lintas sektoral. Jadi seakan BGN bergerak sendiri. Sedangkan Kementerian Kesehatan misalnya sudah memiliki pengalaman dalam membagikan pangan ke masyarakat. Di sisi lain, Indonesia memang berkaca alias menyontek dari negara-negara yang sukses dalam menjalankan program serupa. Lalu, apa yang membuat pemerintah kesulitan mengikuti jejak mereka? Kalau kata Cisdi, hal ini disebabkan oleh maraknya korupsi dan tata kelola yang buruk. Sementara Dr. Tan menilai hal ini disebabkan langkah tergesa-gesa pemerintah. Dikhawatirkan jika hal ini terus terjadi dan evaluasi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, pada akhirnya pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang seharusnya jadi target penerima manfaat. Untuk kedepannya, Dr. Tan tak cuma mendorong kerjasama antar lembaga lintas sektoral, tapi juga pembenahan internal dalam BGN. Bagaimana banyak sekali tujuan dari MBG yang belum tercapai selama 9 bulan ini, malahan hanya sekedar bagi-bagi makanan ya melalui SPPG yang tidak terkontrol. Padahal di dalam panduan pertama dari BGN antara lain MBG juga mempunyai fungsi edukasi. Jadi bagaimana anak-anak yang tadinya pola makannya buruk, pilihannya tidak sehat, lalu gara-gara ada MBG malah mestinya sih aturannya pilihan makanan anak-anak menjadi lebih sehat. Makan bergizi gratis, sebuah program unggulan dengan mimpi besar dan ditopang dana fantastis. Tujuan mulianya kini berhadapan dengan kenyataan malang. Insiden keracunan yang menimpa anak-anak masa depan tanah air. Mereka bukan sekedar angka 0, sekian persen, bukan pula sebatas target sasaran untuk dilaporkan kepada parlemen. Jika MBG dijalankan terburu-buru, gegabah, tanpa mengindahkan lampu kuning di lapangan, lalu sebenarnya untuk siapa program MBG?